Melalui PBB, pemerintah Amerika berusaha untuk meraih kemenangan signifikan yang sampai saat ini belum mampu mereka dapatkan setelah lebih dari 20 tahun perang melawan mujahidin di Afghanistan berlangsung. Usaha mereka diawali dengan mengizinkan Qatar memberi perlindungan kepada Taliban, disertai dengan pembukaan kantor Taliban di Doha pada tahun 2013. Di kantor inilah Amerika berkomunikasi dengan Taliban secara politik. Apa hasil dari interaksi Amerika dan Taliban ya? Juga dampak dari diskusi-diskusi serta perlindungan antara keduanya. Selengkapnya hanya di Bacain Berita buat kamu. Diskusi ini terus berlangsung sampai kedua belah pihak bersepakat akan penyerahan Afghanistan kepada Taliban. Kesepakatan ini menuntut hengkangnya kekuatan militer AS serta keberlangsungan Afghanistan sebagai negara bayangan pengikut Amerika. Diskusi dipimpin oleh agen Amerika Afghanistan yang Amerika datangkan melalui anteknya Hamid Karzai, Menteri Luar Negerinya Abdullah Abdullah, serta Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Afghanistan dan mantan Presiden Robbani. Amerika, berikut negara kolonial Barat, berambisi untuk menerapkan persyaratan, rencana, dan formasi pemerintahan pada pemerintah Taliban dengan menjamin bahwa negara yang dipimpin Taliban tidaklah berbeda dari negara-negara Muslim lain yang telah sepenuhnya tunduk kepada Barat. Juga yang terpenting, memastikan Taliban agar tidak membuat pemerintahan Islam atau menyatakan diri sebagai negara Islam yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Meski tujuan inilah yang sebenarnya menjadi penyebab syahidnya ribuan mujahidin Afghanistan. Sebelum mengambil alih kekuasaan pada 2021, Taliban menyetujui perjanjian akhir untuk mendirikan negara nasional Afghanistan yang bernuansa Islam sebagai ganti dari pendirian negara Islam yang komprehensif. Namun, Amerika tetap tidak mengumumkan penerimaannya terhadap Taliban ataupun pemerintahannya dalam organisasi kolonial Barat. Amerika mulai menambahkan persyaratan dan menyusun rencana untuk pemerintahan Taliban yang kemudian disetujui oleh Taliban dan mulai diterapkan sedikit demi sedikit. Sampai-sampai Taliban tidak hanya menolak menegakkan syariat Allah di negara tersebut, tapi juga menganiaya, memenjarakan, dan menyiksa siapapun yang menuntut penerapan syariat Islam, hal yang dulunya pernah dijanjikan oleh Taliban untuk diterapkan. Sebagai bagian dari upaya Amerika dan aliansinya untuk menindaklanjuti Taliban di Afghanistan, perundingan putaran ketiga diadakan di ibu kota Qatar, Doha, yang melibatkan pejabat PBB dan lebih dari 20 utusan, termasuk perwakilan khusus untuk Afghanistan dengan perwakilan pemerintah Taliban yang dipimpin oleh juru bicaranya Zabihullah Mujahid. Tak lupa, Amerika dan antek-anteknya menghadirkan agenda formal untuk konsumsi media dan opini publik yang sudah menjadi kebiasaan mereka dalam setiap diskusi dan inisiatif untuk menyembunyikan rencana dan maksud yang berbeda di baliknya. Kali ini, mereka membawa isu-isu hak perempuan dan peran masyarakat sipil di Afghanistan. Mereka berusaha untuk memastikan agar Taliban berjalan sesuai isi kesepakatan antara keduanya, termasuk westernisasi masyarakat Afghanistan yang konservatif. Dari sini dapat kita pahami bahwa sudah seharusnya suatu kelompok gerakan, faksi, atau politisi manapun yang berperan di tengah-tengah umat terbebas dari kebodohan politik, terutama setelah kelompok tersebut mengetahui rahasia intrik politik dan dalil-dalil hukum syariat yang berisi tentang peringatan terhadap sikap orang kafir serta larangan untuk memberikan kesetiaan kepada mereka. Makar komunitas internasional terhadap Islam dan kaum muslimin sudah begitu jelas, di mana sejatinya mereka tidak menginginkan sedikit pun kebaikan bagi kita. Yang demikian itu seharusnya tidak bisa dimaafkan. Allahu a'lam.